Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan selain mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tidak terasa di materi bab 2 tentang biografi kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Di pertemuan yang kedua itu kita membahas tentang struktur teks biografi. Sedangkan di pertemuan yang pertama kita membahas tentang ciri-ciri biografi dilihat dari isi ceritanya. Sekarang kita masuk di pertemuan ketiga dengan materi menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi. Yang ingin kita bahas di sini adalah pola penyajian, bukan karakter unggulnya. Jadi ada juga materi khusus membahas karakter unggul. Yang dimaksud dengan karakter unggul di sini adalah yang bisa kita contohi, yang bisa kita jadikan panutan, ya, yang bisa kita lihat dengan baik, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksud dengan karakter unggul, yang menjadi panutan dari tokoh, sifat-sifat yang baiknya kah, pekerjaannya kah, namanya kah. Nah, itu karakter unggul. Sedangkan yang kita bahas adalah pola penyajian. Apa yang biasa disajikan? Makanan, Pak. Jadi, yang ingin dibahas adalah pola penyajian. Ya. Kalau pola penyajian makanan, bukan makanannya yang mau dibahas. Caranya menyajikan. Kalau makanan, supaya orang tergugah selera untuk makan, ya bagaimana di pola penyajiannya? Ada yang prasmanan, ada yang lesehan, ya itu pola penyajiannya yang akan kita bahas. Nur Kalbi masih bisa mendengar suara saya? Nur, Iya, Pak. oke, silakan dibaca kegiatan 3. Yang ini, Pak. Iya, kegiatan 3 di bawahnya. Menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi. Setelah kamu memahami struktur teks biografi, hal yang juga menarik untuk dipelajari adalah berbagai pola penyajiannya. Pola penyajian teks biografi dapat dilihat dari alurnya, sudut pandang penceritaan, gaya penceritaan, dan fokus penceritaan. Kamu juga bisa mencoba menganalisis pola penyajian teks naratif dari sudut pandang yang lain, misalnya dari segi penggunaan bahasanya. Bacalah kembali teks biografi B.J. Habibie dan Georgi Shah, Jenius dari Papua di atas, serta teks biografi komikus Indonesia yang mendunia, Ardian Syah, yang menjadi contoh teks biografi berikutnya. Pelajari contoh analisis pola penyajiannya di bagian akhir teks, kemudian kerjakan tugas-tugas yang disediakan. Oke, terima kasih Nur Kalbi sudah membacakan kegiatan 3. Nah, materi ini juga sudah saya share di Classroom. Di situ lebih lengkap. Jadi untuk pola penyajian teks biografi dapat dilihat dari alurnya. Ya, alurnya maksudnya itu alur maju. Ya, kalau biografi itu dimulai dari masa lalunya sampai maju ke depan. Ya, tidak ada yang ke depan dulu baru kembali lagi ke masa lalu. Nah, misalnya diceritakan mulai kalau dari pendidikannya ya diceritakan mulai dari teman kanak-kanak mungkin, kemudian SMP, kemudian SMA. Ya, tidak ada setelah SMA kembali ke SD. Ya, itu tidak menggunakan alur maju kalau begitu. Sudut pandang penceritaan, yang dimaksud sudut pandang di sini nanti saya kasih contoh juga, ada yang menggunakan kata ia, dia, beliau. Kemudian gaya bahasa penceritaan dan fokus penceritaan. Oke, kita lihat di Classroom yang saya bilang tadi. Ya. Kita cari 10 MIPA 4.
Nah, ini yang saya maksud. Jadi alur biografi berjalan maju. Ya, ingat. Jadi pola penyajiannya itu beralur maju dari peristiwa masa lalu ke peristiwa masa kini. Jadi masa lalu hingga diceritakan sampai ke masa kini. Tidak ada yang diceritakan masa lalu dulu, kemudian kembali ke masa kini, kemudian kembali ke masa lalu. Itu bukan ciri teksnya biografi. Menggunakan alur berjalan maju atau alur maju. Kemudian menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ya, diceritakan ya. Dalam paragrafnya misalnya dia menggunakan kata dia, ia, beliau. Oke, saya perlihatkan contohnya ya. Ini. Jadi kalau sudut pandang, ada kan sudut pandang orang pertama. Orang pertama itu biasanya menggunakan langsung namanya. Menggunakan sudut pandang orang kedua biasanya nya, sedangkan sudut pandang orang ketiga ya dia, ia, beliau. Oke, kita lihat contohnya, perlihatkan. Kita cari biografi B.J. Habibie. Nah ini kita cari apakah di biografi ini ada menggunakan kata ia, dia, beliau. Kita cari. Nah ini. Bisa terlihat ini Nur Kalbe, Amanda, beliau? Iya, Pak. Oke. Nah, di sini menggunakan sudut pandang orang ketiga, kecerdasan beliau. Sebenarnya di situ bisa diganti menjadi orang pertama, kecerdasan Habibie dan prestasinya. Kalau nya ini orang kedua. Habibie juga sih di sini. Nah, jadi di sini dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Nah, beliau, oh ternyata serba tahu. Apa yang serba tahunya? Dia itu cerdas. Kita lihat lagi. Tadi selain beliau, iya. Ya. Sudut pandang di biografi itu serba tahu. Ia tidak menyelesaikan S1-nya. Wah. Tapi sebenarnya di situ iya bisa diganti Habibie orang pertama. Habibie tidak menyelesaikan S1-nya. Tapi menggunakan sudut pandang orang ketiga. Iya tidak menyelesaikan S1-nya. Serba tahu. Betul, sokta. Dia tahu bahwa dia tidak menyelesaikan S1-nya di Indonesia. Nah, sebelum S1-nya selesai, dia mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Jerman. Habibie terinspirasi pesan Bung Karno tentang pentingnya dirgantara penerbangan bagi Indonesia. Oke, kita cek apakah masih ada kata iya. Ini lagi, iya itu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ini serba tahu lagi. Di sini sebenarnya bisa orang pertama menyebutkan langsung namanya. Ya. Habibie menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Ini serba tahu betul. Ini lagi, ia kembali. Habibie kembali fokus belajar. Berarti karakter unggulnya Habibie itu fokus belajar, dia bisa bekerja sambil kuliah. Nah, itulah yang dimaksud karakter unggul, bisa dicontoh. Oke, saya kira sudah mengerti sudut pandang orang ketiga. Halo? Nur Kabi? Iya, Pak. Sudah ya, gampang. Kapan ada beliau, iya, dia. Oh, itu di penggunaan yang masuk di classroom tadi ini. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kemudian, gaya penceritaan dilakukan dengan cara deskriptif dan dialog. Yang dimaksud di sini deskriptif, naratif itu dipaparkan dari paragraf per paragraf. Sedangkan dialog ya percakapan, entah percakapannya tokoh, entah percakapannya orang yang ada di sekelilingnya,
Ya bisa saja tetangganya, saudaranya, mamanya. Nah, mari kita lihat contohnya, deskriptif naratif dulu. Saya perlihatkan. Nah, coba lihat. Ini sudah deskriptif naratif, dipaparkan ya, secara urutan waktu. Nah, kapan ada dialognya? Perhatikan. Kalau ada, ingat kalau dialog itu kalimat langsung yang diucapkan oleh orang. Ciri-cirinya ya biasanya ada namanya atau kata yang diucapkannya itu diapit tanda petik 2. Kita cari apakah ada di itu mau dulu tanda petik 2 yang gampang kamu dapatkan. Cari di sini, cari petik 2. Tidak ada ya. Kita ke biografi yang lain yang ada di buku. Nah ini, Gergesa si jenius dari Papua. Kita cari tanda petiknya, petik 2-nya. Ini gelar ya, bukan ini. Sama dengan Habibie tadi, faktor Habibie. Nah ini. Diakhiri tanda petik. Jadi ini yang diucapkan. Yang dalam tanda petik ini. Kita baca. Semua anak mama tidak manja dengan uang. Sebab kami tidak punya uang. Nah, tutur Mama Nel. Jadi yang bercakap ini, yang berkata ini ayahnya si George Sah. Langsung dari ibunya atau mamanya. Mamanya bilang, semua anak mama tidak manja. Jadi karakter unggulnya ini si Oge ini tidak manja, diucapkan oleh mamanya. Kalimat langsung dari mamanya. Tutur Mama Nels atau kata Mama Nels. Kita cari lagi. Nah ini lagi, tanda petik. Semua mata pelajaran di sekolah saya suka kimia, sejarah, geografi, matematika, apalagi bahasa Indonesia. Saya selalu bagus nilai bahasa Indonesia. Tambahnya, ya, diucapkan langsung dari si Georgesi Toko. Dia mengatakan semua mata pelajaran di sekolah saya suka. Nah, jadi di sini karakter unggulnya si George itu suka semua mata pelajaran. Ya seharusnya siswa begitu. Jangan hanya suka bahasa Indonesia. Aku suka saya bahasa Indonesia karena selalu kita tatap muka daring. Nah, tidak begitu ya. Jadi karakter unggulnya ini si George, dia suka semua mata pelajaran. Oke, sudah mengerti tadi maksudnya ini? Kalau cara deskriptif dipaparkan per paragraf dari paragraf 1 sampai terakhir. Kalau dialog ya ada percakapan yang ditandai dengan tanda petik. Oke, sudah mengerti tadi itu? C. Deskriptif dengan dialog? Ya gampang ya kalau dialog. Kalau naratif ya dari paragraf ke paragraf. Kemudian menceritakan identitas pribadi. Maksudnya identitas pribadi sini asal usul keluarga. Jadi dengan menceritakan asal usul keluarganya, pendidikannya, perjalanan karirnya, dan prestasinya, kita bisa lihat karakter unggul atau sifatnya seseorang dari pendidikannya. Kalau pendidikannya tadi Habibie itu apa karakter unggulnya ya? Di situ dia tidak mudah putus asa, meskipun gaji uangnya sedikit. Dia tipe pekerja keras, itu yang patut dicontohi. Bekerja sambil kuliah. Kita lihat contohnya. Manakah ada masuk di bagian D? Yang pertama dulu menceritakan identitas pribadi, asal usul keluarganya. Kita lihat Habibie. Nah di sini menceritakan asal usul keluarganya. Kalau dilihat di sini, Habibie itu
lahir dari seorang bangsawan Jawa, yaitu Raden Ajeng Tuti Marini Puspawardoyo. Berarti biasanya bangsawan itu ya punya karakter unggul, mungkin dari sifatnya. Ini ya, dilihat dari susunan keluarganya ya. Nah, apalagi tadi dilihat dari apa? Pendidikannya. Oh, Habibie pantas pintar. Kenapa? Karena dia kuliahnya di luar negeri. Ya, begitu maksudnya yang ini. Menceritakan identitas pribadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bilang saja tidak ada atau ada? Tidak ada, Pak. Oke. Mengerti ya? Oke, saya kira ini tadi alur. Sudah saya jelaskan, sudut pandang orang ketiga, iya dia. Kemudian gaya penceritaan, ada paragraf, ada dialog. Kemudian identitas pribadi, asal-usul keluarga, baik. Kemudian pendidikan, perjalanan karir, dan prestasi yang berhasil diraih. Oke, kalau begitu saya ke ini dulu. Saya perlihatkan. MIPA 4 ya. Nur Kalbi ambil apa? Thomas Alva. Ya, oke. Sedangkan Amanda Sultan Hasanuddin. Manda bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini sudah bisa dituliskan di map plastiknya. Caranya bagaimana? Saya ajari misalnya. Amanda ambil Sultan Hasanuddin. Ini nanti kamu tinggal tulis kalau sudah dapat caranya. Saya ajari ya. Ya. Kamu masuk Google. Kelihatan tidak Google saya, Nur Kalbi Amanda? Iya, Pak. Nah, tadi kan Amanda ambil. Kurang banget jaringan di sini, Pak. Oke, yang penting dengar suara saya. Oke, Nur Kalbi, lihat. Tulis Sultan, tadi kan Amanda ambil Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Kemudian di belakangnya tulis Wikipedia. Ya. Nah, ini. Hasanuddin, kalau Eng itu bahasa Inggris. Ambil yang berbahasa Indonesia, ID. Kemudian klik. Nah, kalau kamu sudah klik, di sini sudah ada. Ini. Nyaman dah? Kamu tinggal tuliskan dengan mengambil sebagian dari kejadian-kejadian pentingnya. Ini ada di ya, ada semua di sini. Oke, pahlawan. Bisa kamu ambil klik ini. Nah, ini. Lengkap, lebih lengkap itu. Nah, sekarang saya kasih contohnya lagi tadi Nur Kalbi. Nur Kalbi tadi ambil apa? Thomas ya. Thomas Alva Edison. Thomas Alva. Oke. Thomas Alva Edison. Wikipedia. Kalau bisa tambah saja Indonesia. Nah, langsung. Ada biografi, masa kecilnya, masa mudanya, kematian. Kamu tinggal memilah-milah yang mana yang bisa saya ambil sesuai struktur. Ya, sesuai strukturnya itu ada orientasi pembukanya, siapa pembukanya itu ya. Thomas Alva Edison adalah, ada tadi di sini saya. Ini mungkin adalah seorang penemu. Oke, sudah tahu cara gampangnya? Pak. Jadi tinggal dituliskan. Nah, sekarang saya perlihatkan dulu contoh. Ada juga contohnya di buku. Ini contohnya di buku.
Ini ya contohnya di buku saya perlihatkan. Carikan soalnya dulu. Halaman 2. Nah, ini suruh baca. Nah, ini contohnya. Sekarang marilah kita bandingkan pola penyajian ketiga biografi di atas dengan menggunakan tabel berikut. Jadi ada 3 tokoh, B. J. Habibie, George Shea, Ardian Syaf dalam bentuk tabel. Ini jawabannya nanti akan saya tampilkan juga baik di WA atau di sini. Coba lihat. Ini jawabannya ya. Saya ambil contohnya saja satu. Kelihatan tidak ini? Nur Kalbi? Kelihatannya Pak. Oke. Jadi alur ceritanya menggunakan maju semua ya. Kalau Habibie diawali dengan identitas diri, keluarga, kemudian pendidikannya. Georgesa ceritanya diawali dengan identitas diri, keluarganya juga pendidikannya. Ardiansyah bagaimana? Oh, identitas diri juga, kemudian keluarga, ini ada istrinya, kemudian pendidikan juga. Ini sudut pandang semua menggunakan tadi itu ia, dia, beliau, menggunakan orang ketiga serba tahu. Kalau Habibie ya tidak ada dialognya, hanya paragraf per paragraf deskriptif naratif. Kalau si George, oh ada deskriptif naratifnya, ada juga dengan dialog. Demikian juga dengan Ardian Syaf. Fokus penceritaan. Kalau Habibie berimbang, keluarga, pendidikannya, serta menggapai cita-citanya. Demikian juga dengan George, berimbang antara keluarga, pendidikan. Kalau si Ardian hanya fokus pada pekerjaannya. Nah, berdasarkan dengan ini tadi, alurnya, sudut pandang, gaya penceritaan. Ini tadi yang saya jelaskan. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, berapa nih semuanya tugas? Tugas itu baru kan berapa bab? Bab 1. Sudah toh? Baru 1. Setiap bab cuma 1 tugasnya. Kalau 3 bab nanti dipelajari berarti 3 tugas saja. Paham? Iya Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, masih ada lagi? Tidak ada ya? Bilang saja ada atau tidak ada. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan ke-13 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.